Bapak Ibu, mari kita membuka Alkitab kita dari surat 1 Korintus pasal yang ketiga. 1 Korintus pasal yang ketiga. Kita akan membaca ayat yang ke-11 saja. 1 Korintus pasal yang ke-3 ayat yang ke-11. Demikian bunyi firman Tuhan. Karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Sekali lagi saya akan membacakan untuk kita dalam versi yang agak berbeda ya. Sebab tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Saudara, kalau kita membaca ayat ini sebenarnya, ayat ini merupakan bagian besar tentang dasar dan bangunan yang sebelumnya diawali dengan perselisihan, konflik yang ada di dalam jemaat Korintus. Dan saudara, baru ayat yang berikutnya ini berbicara tentang bagaimana dasar dan bangunan. 1 Korintus 3 ayat 11 ini menegaskan bahwa Yesus adalah satu-satunya dasar yang telah diletakkan Allah untuk jemaat. Jadi kalau sudah memperhatikan di sini, secara iman kita menyadari betapa iman dan kehidupan Kristen hanya kokoh bila berdiri di atas Kristus. Seluruh pengajaran, pelayanan, relasi, dan semua yang kita kerjakan harusnya didasarkan pada Kristus. Saudara, sepanjang minggu ini kita akan merenungkan topik-topik yang berkaitan dengan fondasi keluarga yang tidak tergoyahkan. Dan pagi ini kita merenungkan tentang Kristus, fondasi utama keluarga. Saudara, fondasi sebagaimana yang minggu kemarin saya jelaskan kepada kita, menunjukkan kekuatan sebuah bangunan. Rumah yang indah di luar, tetapi berdiri di atas tanah yang rapuh atau fondasi yang tidak kuat, maka rumah itu seketika akan runtuh. Ketika ada mungkin angin, mungkin gempa, sedikit saja akan runtuh. Saudara, betapa pentingnya dasar, betapa pentingnya fondasi. Dan hari ini kita membaca dengan jelas firman Tuhan mengatakan hanya Kristus yang menjadi dasar yang sejati. Tidak ada siapapun yang bisa meletakkan dasar selain Kristus yang harusnya menjadi dasar. Saudara, seringkali keluarga membangun hidup di atas dasar yang kelihatan kuat, namun ternyata rapuh. Seringkali kita mempunyai ukuran-ukuran tertentu, kriteria-kriteria tertentu yang membawa, oh ini keluarga ini harus dibangun di sini. Tapi pada hakikatnya kita telah meletakkan pada dasar yang rapuh. Sebagai contoh, ada banyak orang membangun keluarganya di atas dasar materi. Mereka berpikir uang cukup, uang yang ada, harta benda yang ada, itu cukup membuat keluarga aman. Benarkah demikian? Ya, kita butuh uang, pasti. Tetapi apakah uang yang cukup, yang berkelimpahan, menjamin keluarga kita aman? Fakta memberikan kepada kita bukti bahwa tidak sedikit keluarga yang ketika ekonominya itu seret, mereka justru sehati, kompak. Tapi ketika Tuhan berkati dengan harta yang berkelimpahan, justru masalah mulai datang. Saudara, ekonomi, uang, dan lain sebagainya itu tidak menjadi jaminan. Ketika krisis ekonomi, banyak rumah tangga
rumah tangga yang runtuh. Karena membangun rumah tangganya, membangun keluarganya di atas dasar apa? Ekonomi. Contoh lain apa? Ada orang membangun keluarganya di atas dasar prestasi dan pendidikan. Wah, kalau kamu nikah dengan orang yang berprestasi, kalau kamu menikah dengan orang yang punya gelar, kalau kamu menikah dengan orang yang berpendidikan. Saudara, pendidikan, prestasi memang penting. Tetapi itu semua tidak menjamin kesatuan hati di dalam keluarga. Dan yang tidak kalah menariknya, banyak orang membangun keluarganya di atas dasar tradisi dan budaya. Baik sebagai identitas, ya, melekat, oh saya orang ini, jadi menikah harus dengan ini, umpamanya. Oh saya dengan ini, kalau menikah harus ikuti tatanan begini. Saudara tidak salah. Sebagai identitas, tradisi budaya itu baik. Tapi, dengar baik. Tradisi dan budaya tidak selalu mampu menjaga keharmonisan dalam keluarga. Jadi saudara, banyak orang mencoba meletakkan bangunan rumah tangga itu, keluarga itu pada dasar-dasar yang seperti itu. Saudara, pagi ini firman Tuhan berbicara sangat keras. Hanya Kristus yang tidak dapat tergoncangkan. Kristus pondasi yang kokoh, sebab kasih-Nya tidak berubah, kuasanya tidak terbatas, dan firman-Nya kekal. Saudara, keluarga yang berfondasikan Kristus itu bisa ditandai dengan beberapa hal ini. Jadi boleh saja, wah saya sudah berfondasikan Kristus, nanti dulu. Ada tanda-tanda yang saya dan saudara bisa belajar. Apakah keluarga saya sudah menjadikan Kristus sebagai fondasi? Yang pertama, doa sebagai nafas dalam rumah tangga kita. Saudara, ketika doa bersama menjadi ikatan yang menguatkan di tengah tantangan, maka orang yang menjadikan Kristus sebagai pondasi, sebagai dasar, itu tidak bisa terlepas dipisahkan dari kehidupan doanya. Yang kedua, firman sebagai arah hidup. Kalau orang yang menjadikan Kristus itu dasar, pondasi, maka salah satu hal yang tidak bisa dibantah, bagaimana saya dan saudara menjadikan firman itu sebagai arah hidup kita. Setiap keputusan, besar maupun kecil, ditimbang, diukur berdasarkan kebenaran firman. Apakah memang benar demikian? Apakah Tuhan berkenan atau tidak? Dan yang terakhir, keluarga yang sudah menjadikan Yesus itu sebagai pondasinya, maka keluarga ini di dalamnya penuh kasih dan pengampunan sebagai budaya dalam hidup keluarga itu. Saudara, Kristus mengajarkan bukan? Kasih tanpa syarat itulah lem perekat keluarga. Kasih tanpa syarat, itu lem perekat keluarga. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, fondasi ini membuat keluarga bukan hanya bertahan dalam badai, tetapi juga menjadi terang bagi dunia. Pastikan dalam kehidupanmu, pastikan dalam kehidupan rumah tanggamu, Yesus menjadi fondasi utamanya. Kristus menjadi fondasi utamanya. Tanpa itu, saya dan saudara,
kehidupan keluarga kita akan terlalu gampang diombang-ambingkan dalam setiap perjalanannya. Biarlah kita boleh mengandalkan Tuhan saja. Dialah harapan kita. Tuhan, Kaulah pengharapanku. Ku percaya hanya kepadamu. Amin. Yesus, Kaulah perlindunganku. Engkau yang selalu ku puji. Katakan dengan iman, Tuhan, Engkaulah pengharapan kami. Tuhan, Kaulah pengharapanku. Ku percaya hanya kepadamu. Amin. Yesus, Kaulah perlindunganku. Engkau yang selalu ku puji. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu, ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu, ya Allah. Ku angkat tangan kita, naikkan pujian kita hadapan Tuhan. Biarlah mulut kami penuh dengan pujian. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu, ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu, ya Allahku. Dengan sukacita di hadapan Tuhan. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu, ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu, ya Allahku. Amin Tuhan. Amin Tuhan. Amin. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu, ya Allahku. Bapa, kami bersyukur karena Engkau telah menjadi dasar yang sejati. Ampuni kami bila selama ini kami lebih mengandalkan harta, prestasi, jejaring, atau kebiasaan manusia daripada mengandalkan Engkau. Tolong kami, Tuhan, supaya kami membangun keluarga yang berakar dalam doa, berdiri di atas firman-Mu, dan dipersatukan oleh kasih serta pengampunan-Mu. Kiranya setiap anggota keluarga kami berjalan di dalam Engkau, sehingga rumah tangga kami menjadi kokoh dan menjadi berkat bagi banyak orang.